sini ingin membuat video menjelaskan secara lengkap bagaimana saya menyusun neraca lajur, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan untuk klinik Carola Medica tanggal 31 Desember 2019. Kita mulai dulu ya dari penjelasan dasarnya supaya nanti waktu masuk ke tabel tidak bingung. Jadi neraca lajur itu sebenarnya adalah kertas kerja yang memudahkan kita menyusun laporan keuangan. Jadi sebelum data yang ada kita susun menjadi laporan keuangan resmi, semuanya dirangkum dulu di dalam tabel neraca lajur ini. Di sini saya menunjukkan tabel saya yang sudah saya buat. Ada beberapa kolom di sini, yaitu ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, neraca atau laporan posisi keuangan. Jadi itu adalah beberapa kolom neraca lajur. Totalnya itu ada 5 kolom yang sudah saya sebutkan tadi. Terus fungsi neraca lajur ini banyak banget. Yang paling utama adalah membantu kita melihat kondisi perusahaan sebelum dan setelah penyesuaian. Selain itu, neraca lajur juga membantu mengecek apakah ada kesalahan pencatatan, karena biasanya kalau salah sedikit, angka debit dan kreditnya langsung tidak seimbang. Jadi kalau mau digambarkan secara simpel, neraca lajur itu seperti jembatan yang menghubungkan catatan transaksi harian dengan laporan keuangan yang final. Memang dalam perusahaan nyata, neraca lajur tidak selalu dibuat, tapi dalam pembelajaran akuntansi, kita sangat terbantu karena prosesnya jadi terlihat jelas dan terstruktur. Oke, di sini ada beberapa penyusunan neraca lajur. Yang pertama yaitu memasukkan angka ke neraca saldo. Dari neraca saldo, kemudian apabila ada penyesuaian pada akhir periode, maka kita masukkan ke kolom penyesuaian. Selanjutnya, setelah memasukkan penyesuaian di kolom penyesuaian, selanjutnya saya akan membuat neraca saldo yang sudah disesuaikan. Nah, caranya bagaimana? Apabila ada akun yang disesuaikan antara neraca saldo dan akun penyesuaian, maka itu bisa ditambah atau dikurangi sehingga nilai dalam neraca saldo setelah disesuaikan itu nilainya dengan realnya. Setelah menyusun neraca saldo disesuaikan di tahap selanjutnya, yaitu memindahkan angka dari neraca saldo yang sudah disesuaikan ke dalam laporan keuangan, terdiri dari laba rugi dan laporan posisi keuangan. Untuk akun real kita masukkan ke laporan posisi keuangan, ke dalam akun-akun nominal atau temporer kita masukkan ke laporan laba rugi. Setelah kita masukkan semuanya angka-angka ke dalam laporan keuangan, tahap selanjutnya yaitu menghitung laba atau ruginya. Di sini saya akan memulai contoh transaksinya. Di sini dilihat transaksi klinik Carola Medica 31 Desember tahun 2019. Dari neraca saldo di sini ada kas di debit 128 juta, piutang usaha di debit 13 juta, perlengkapan di debit 23 juta, gedung klinik di debit 850 juta, akumulasi penyusutan gedung di kredit 85 juta, peralatan medis di debit 520 juta, akumulasi penyusutan alat medis di kredit 104 juta, peralatan kantor 96 juta di debit. Peralatan alat kantor di kredit 48 juta, utang usaha di kredit 42 juta, modal dokter hari di kredit 850 juta, modal ibu lulu di kredit 425 juta, pendapatan jasa medis di kredit 156 juta, dan beban gaji di debit 80 juta.
Totalnya itu ada 1.710.000.000 di debit dan di kredit juga. Pada akhir periode neraca saldo ini disesuaikan karena adanya informasi tambahan yang menyatakan bahwa beban perlengkapan hanya 21 juta. Kemudian dari beban penyusutan gedung klinik 42.500 juta, lalu beban penyusutan peralatan medis 52 juta, dan ada juga beban penyusutan peralatan kantor 24 juta, lalu gaji tenaga medis 4 juta. Oke, kita masukkan satu persatu dari neraca saldo ke dalam neraca lajur. Jadi sekarang kita akan memasukkan saldo yang di sini. Yang pertama itu yang neraca saldo. Neraca saldo nih yang ini. Kita masukkan. Lalu setelah kita masukkan semuanya ke neraca saldo, kita masukkan lagi kolom kedua yaitu ke neraca penyesuaian yang ini. Di sini kita lihat, di sini ada yang tadi harus disesuaikan. Ada beban perlengkapan, beban penyusutan gedung, akumulasi penyusutan gedung, beban penyusutan alat medis, akumulasi penyusutan alat medis, beban penyusutan alat kantor, akumulasi penyusutan alat kantor, dan beban gaji. Nah, beban perlengkapan kantor 21 juta, yaitu kita taruh di kredit di sini. Yang tadinya 23 juta diambil 21 juta. Sisanya itu tinggal 2 juta. Nanti kita jelaskan setelah penyesuaian. Lalu di sini juga ada beban penyusutan gedung yaitu 42.500.000. Kita taruh dan kita akumulasi penyusutan gedung, kita taruh di kredit 42.500.000. Lalu di sini juga ada beban penyusutan alat medis, akumulasi penyusutan alat medis sama seperti yang sebelumnya. Yang beban penyusutan gedung kita taruh di debit dan kredit di sini. Di sini juga penyusutan alat kantor 24 juta di debit dan di kredit 24 juta. Dan beban gaji 4 juta. Nah, kalau sudah kita sesuaikan di kolom neraca penyesuaian, kita pindah ke neraca setelah disesuaikan. Ini neraca setelah disesuaikan yang ini ya, yang tadinya di neraca penyesuaian, lalu kita ke neraca yang disesuaikan. Oke, kita langsung aja ya. Yang tadinya kas di sini, kas di neraca saldonya ini 128 juta. Jadi kita tidak usah di penyesuaian karena di penyesuaiannya tidak ada ya. Kita langsung ke neraca yang disesuaikan aja, tetap 128 juta. Piutang usaha juga 13 juta. Lalu di sini ada perlengkapan. Nah, perlengkapan ini kita bicarakan tadi diambil 21, sisanya itu 2 juta. Karena kita harus disesuaikan juga. Jadi 23 juta diambil 21 juta, kita taruh sisanya itu 2 juta di neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, gedung klinik, kalau kita gedung klinik kita 850 juta. Peralatan medis ini akumulasi penyusutan gedung juga di kredit tadinya. Nah, di sini kita taruh di kredit ya. Terus peralatan medis 520 juta kita taruh di debit, neraca saldo setelah disesuaikan 520 juta. Akumulasi penyusutan itu ditaruh di kredit juga 104 juta. Peralatan kantor 96 juta kita taruh di debit juga, di neraca setelah disesuaikan 96 juta. Akumulasi penyusutan alat kantor kita taruh di kredit 48 juta. Utang usaha kita taruh di kredit juga 42 juta yang ini. Modal dokter hari 850 juta
juta kita taruh di kredit juga 850 juta. Modal Ibu Lulu ini kita taruh juga di kredit 425 juta. Pendapatan jasa medis ini kita taruh juga di kredit 156 juta. Beban gaji 84 juta. Nah, di sini kan ada penyesuaiannya. Seperti yang tadi perlengkapan 80 diambil 4 juta, sisanya itu di debit 76 juta. Jadi 80 diambil 4 juta 76 juta di neraca saldo setelah disesuaikan. Lalu yang apa sih yang ini? Yang ini kita pindah-pindahkan saja ke sini kayak gini ya. Lalu total dari neraca saldo setelah disesuaikan itu 1.828.500 juta. Nah, ini balance ya. Dan juga tadi neraca penyesuaian juga balance. Kita sudah menyelesaikan neraca saldo setelah disesuaikan ini. Sekarang kita pindah ke laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Ingat ya, laporan laba rugi ini hanya untuk beban-beban dan pendapatan jasa saja. Sedangkan di laporan posisi keuangan kita taruhkan akun-akun yang real kayak seperti kas bidang usaha, perlengkapan, gedung klinik, akumulasi penyusutan gedung, peralatan medis, akumulasi penyusutan medis, peralatan kantor, akumulasi penyusutan alat kantor, utang usaha, modal dokter hari, modal ibu dulu, pendapatan jasa medis, beban gaji. Pendapatan jasa medis ini kita taruhnya di laporan laba rugi, beda dengan akun-akun real yang tadi saya jelaskan ya teman-teman. Jadi yang di laporan laba rugi ini hanya beban-beban dan pendapatan jasa. Terus yang akun real ini kita taruh ke laporan posisi keuangan. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kita di sini bisa lihat. Lalu kita hitung dulu di laporan laba rugi ini. Laporan laba rugi ini di debitnya ini ada 219.500 juta. Di kreditnya hanya 156 juta. Lalu di laporan posisi keuangan debitnya ini totalnya ada 1.609 juta dan di kreditnya 1.672.500 juta. Tahap selanjutnya menghitung laba ruginya. Nah, di sini kita lihat bahwa selisih antara debit dan kredit pada laba ruginya yaitu 63.500 ya teman-teman. Lalu kita masukkan sisi debit, setelah itu kita pindahkan pada sisi kredit di laporan posisi keuangan di sini ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini 63.500 juta. Dan juga pemindahan ini terkaitnya nanti dengan modal untuk si pemiliknya, sehingga nanti tetap ketemu hasilnya yaitu pada laporan posisi keuangan ini di posisi debit 1.609 juta dan di posisi kredit juga. Kalau misalnya sudah seimbang, artinya sudah benar ya teman-teman. Oh iya, di sini juga saya akan menjelaskan tentang penyusunan laporan posisi keuangan ya. Di sini saya membagi menjadi bagian utama yaitu aset dan ekuitas. Untuk bagian kewajiban tidak ada karena dalam data soal tidak terdapat akun utang.
Aset berisi kas, perlengkapan, peralatan, gedung, dan aset lain yang ada di neraca lajur. Sementara untuk ekuitas, isinya adalah modal pemilik ditambah laba periode berjalan yang sudah dihitung tadi. Dari laporan posisi keuangan ini, kita bisa melihat total harta perusahaan serta total ekuitas yang dimiliki pemilik usaha. Dari kolom laba rugi, saya menyusun laporan laba rugi pendapatan jasa sebesar 156 juta. Kemudian beban-beban ada antara lain yaitu beban gaji 76 juta, beban penyusutan gedung 42.500 juta, beban penyusutan alat medis 52 juta, beban penyusutan alat kantor 24 juta, beban perlengkapan 21 juta. Setelah semuanya sudah ditotalkan, total beban dalam periode berjalan yaitu 215.500 juta. Dan laba periode berjalannya itu kita ambil dari pendapatan jasa. Jadi 215.500 juta kita ambil 156 juta. Jadi 215.500 juta diambil 156 juta, hasilnya 59.500 juta dalam laba periode berjalannya ya teman-teman. Jadi itu adalah penjelasan lengkap dari saya mengenai bagaimana saya mengerjakan neraca lajur, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Mulai dari memahami apa itu neraca lajur, proses yang menyusunnya, sampai membaca angka-angka yang ada di dalam laporan tersebut. Semoga penjelasan saya bisa membantu teman-teman semuanya yang masih bingung tentang alur pembuatannya, dan semoga video ini bisa memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana proses akuntansi dilakukan dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.